modus operandi penyelundupan sumber daya alam SDA kita, terutama timah dan nikel, bisa lolos selama puluhan tahun ke pulau sekecil Upil itu. Ini yang bikin kita elus dada sambil istighfar, tapi juga bikin darah mendidih. Coba pikir pakai logika paling dasar. Singapura tidak punya satu pun tambang timah, mereka tidak punya satu jengkal pun tanah yang mengandung nikel. Tapi aneh bin ajaib, di pasar komoditas internasional mereka tercatat sebagai salah satu eksportir terbesar dunia untuk barang-barang ini. Ini kan sihir akuntansi yang luar biasa bajingan, bukan? Bagaimana caranya? Disinilah tentakel gurita itu bekerja. Selama bertahun-tahun, wilayah perairan kita di Kepulauan Riau, Bangka Belitung hingga Sulawesi itu seperti halaman rumah tanpa pagar. Para mafia ini memanfaatkan apa yang disebut pelabuhan tikus atau jalur-jalur air tak resmi. Kapal-kapal tongkang pembawa nikel mentah dan timah ilegal keluar malam-malam dari perut bumi Indonesia tanpa dokumen resmi, alias bodong. Begitu kapal-kapal ini masuk ke perairan internasional atau mendekati pelabuhan Singapura, keluarlah itu jurus sulap dokumen. Di sana ada perusahaan-perusahaan cangkang, perusahaan fiktif yang cuma modal papan nama dan satu komputer di ruko sempit yang menerbitkan dokumen palsu. Dokumen itu menyatakan bahwa barang-barang tersebut berasal dari sumber yang legal atau transit yang sah. Singapura dengan regulasi finansialnya yang longgar terhadap asal-usul barang asalkan ada duitnya, langsung menerima dengan senyum lebar. Ini bukan sekadar perdagangan biasa, ini adalah perampokan struktural skala raksasa. Timah dari Bangka Belitung yang dikeruk sampai merusak lingkungan, menyisakan lubang-lubang raksasa seperti kawah bulan yang bikin rakyat lokal sengsara. Hasilnya malah dinikmati oleh orang-orang yang duduk di kafe mewah pinggir Marina Bay. Nikel kita yang menjadi primadona dunia untuk baterai kendaraan listrik yang harusnya bisa bikin rakyat Indonesia makmur, justru diselundupkan secara masif. Nilainya tidak main-main bos, triliunan rupiah setiap bulannya melayang. Kerugian negara dari sektor pajak, royalti dan bea keluar, itu jumlahnya bisa dipakai untuk menggratiskan biaya kuliah seluruh anak bangsa sampai lulus. Tapi apa daya, dulu sistem kita seolah-olah pura-pura buta. Ada oknum yang kenyang disuap, ada sistem pengawasan laut yang loyo seperti kerupuk tersiram air, dan ada regulasi yang sengaja dibuat bolong-bolong agar para tikus berdasi ini bisa lewat dengan mulus. Namun drama komedi hitam itu resmi berakhir begitu Menko Purbaya turun tangan atas perintah langsung dari Presiden Prabowo. Purbaya itu orangnya to the point. Tidak suka retorika manis yang isinya cuma kita akan kaji atau kita akan bentuk tim satgas. Alah basi, Purbaya tahu persis kalau mau menangkap tikus, jalurnya harus ditutup dan sarangnya harus dibakar. Langkah pertama yang dia lakukan adalah mengintegrasikan sistem digital bea cukai kita dengan radar satelit militer. Ya, kalian tidak salah dengar. Purbaya berkoordinasi langsung dengan jaringan intelijen pertahanan untuk melacak setiap pergerakan kapal tongkang di selat-selat sempit. Tidak ada lagi itu cerita kapal mati lampu lambung lalu hilang dari radar. Begitu ada kapal mencurigakan keluar jalur, hitungan menit langsung dicegat di tengah laut. Bukan cuma di laut, Purbaya juga mengobrak-abrik sektor finansialnya. Dia tahu, sekaya-kayanya mafia, mereka tidak akan mau pegang uang tunai dalam bentuk kertas berkoper-koper karena repot dan mudah ketahuan. Mereka pasti pakai sistem transfer bank atau jaminan surat berharga. Disinilah siasat jenius Purbaya bermain. Dia menggunakan instrumen hukum internasional yang namanya Mutual Legal Assistance (MLA) dan bekerja sama dengan negara-negara sekutu ekonomi Indonesia untuk menjepit posisi keuangan Singapura. Purbaya bilang ke otoritas keuangan di sana, kamu mau tetap jadi pusat finansial yang dipercaya dunia, atau kamu mau kami umumkan ke seluruh bumi kalau bank Bangka kalian adalah penampung hasil curian nikel ilegal? Ini bukan lagi diplomasi minta-minta, ini adalah gertakan balik dari negara raksasa yang punya posisi tawar super kuat. Kita punya posisi tawar karena dunia butuh nikel kita dan Singapura butuh kestabilan kawasan kita untuk bisa bertahan hidup. Gertakan maut ini sukses bikin lutut mereka lemas. Singapura akhirnya terpaksa membuka berangkas datanya dan apa yang ditemukan Purbaya benar-benar bikin geleng-geleng kepala. Di dalam rekening-rekening tersembunyi itu tersimpan triliunan rupiah uang tunai, saham, hingga aset properti yang dibeli dari hasil selundupan SDA kita. Para mafia ini berpikir mereka sudah sangat aman di sana. Mereka pikir hukum Indonesia tidak akan bisa menyentuh apartemen mewah mereka di Orchard Road yang harganya ratusan miliar rupiah, tempat mereka biasa bersulang sampahnya merayakan keberhasilan merampok tanah air sendiri. Mereka lupa, kalau di bawah kepemimpinan Prabowo, kedaulatan itu bukan cuma soal menjaga perbatasan darat, tapi juga soal menjaga setiap rupiah yang menjadi hak rakyat. Purbaya langsung memerintahkan tindakan hukum sita total. Kalimatnya tegas, lugas, tanpa kompromi.
Ambil semuanya, jangan sisakan sepeser pun untuk modal mereka kabur ke negara lain. Proses pembekuan rekening ini berjalan sangat cepat, secepat kilat menyambar di siang bolong. Ketika perintah itu dieksekusi, sistem perbankan Singapura terpaksa mengunci akun-akun milik daftar hitam tersebut. Bayangkan kepanikan para mafia itu.